Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai terkait apa namanya organisasi yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan akuntansi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini eh, ada Ikatan eh, Akuntan Indonesia (IAI), yang berikutnya ada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP), ada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), terus ada Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia atau AKP 21. Nah, ini nanti kita bahas pada sesi hari ini. Seperti biasa, nanti untuk rangkumannya saya tunggu hingga besok jam 12 siang. Tulis tangan di-upload di WhatsApp Group. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama itu terkait dengan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Ya, IAI itu adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Ya, jadi sebutan IAI dalam bahasa Inggris adalah Institute of Indonesia Chartered Accountant, gitu ya. Jadi dia sudah cukup dikenal gitu ya di luar. Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut dengan AI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Ia menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia eh, secara keseluruhan, baik yang berpraktek sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor private, ini yang sendiri gitu ya, terus akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. Jadi mereka dia yang menaungi terkait dengan profesi akuntan ini ya. Kalau kita flashback, IAI itu didirikan tanggal 23 Desember 1957 eh, dari Akuntan Pribumi Indonesia. Jadi awalnya mereka berkumpul seluruh akuntan Indonesia, terus mereka melakukan prakarsa dan mendirikanlah eh, ikatan akuntansi ini dengan tujuan membimbing akuntan serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan, mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Itu adalah tujuan, ya, gitu ya. Terus eh, berdirinya itu memang di 23 Desember 1957, di mana asal pembukuan terkait dengan pasar modal di Hindia Belanda, ya. Udah gitu timbul Undang-Undang tahun 34, 1954, landasan hukum profesi akuntan gitu ya. Jadi zaman dulu itu memang sudah ada di perkembangan di Belanda gitu ya. Akhirnya menjadi berkembang ke Indonesia, akhirnya dibuat Undang-Undang tahun 1954, dan akhirnya tanggal 23 Desember 1957 prakarsa pendirian IAI. Terus periode pembelajaran tahun 1970 sampai 1980, IAI terus berkembang untuk mendorong pasar modal Indonesia. Habis itu mereka mulai dari mengembangkan institut ya 1982 sampai 2002, yaitu profesi profesi di pusaran pembangunan. Terus akhirnya mereka membentuk manajemen eksekutif dan standar akuntansi keuangan. Pada tahun 2002-2011 sudah mulai ada terbentuknya penguatan integritas ya, eh, dan konferensi IFRS di Indonesia. IAI berkelanjutan di ekonomi bangsa. Jadi dia mulai berperan di tahun 2011 gitu ya. IAI memastikan kompetensi akuntan profesional Indonesia melalui sertifikasi di IAI ya. Akhirnya hingga 2012 sampai dengan sekarang mulai ada perkembangan. Jadi setiap orang yang
jadi akuntan sudah lulus sarjana, mereka harus mempunyai gelar namanya CA, Certified Accountant. Nah, itu diadakan tesnya di IAI. Ya. Jadi kalau kita lihat akuntansi, prinsip akuntansi Indonesia, PAI tadi yang saya singgung, terus ada namanya NPA, norma pemeriksaan akuntansi. Di tahun 84 ada namanya prinsip akuntansi Indonesia. Sekarang menjadi standar akuntansi keuangan. Ya. Kalau kita lihat ya ini bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan, ya, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. Ya, IAI merupakan anggota IAFC, ya, International Federation of Accountants, organisasi profesi akuntan dunia yang mempresentasikan lebih dari 3 juta akuntan bernaung dalam 170 asosiasi akuntan tersebar di 130 negara. Ya, sebagai anggota IAFC, IAI memiliki komitmen melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. Selain itu juga IAI menjadi anggota pendiri ASEAN Federation of Accountant (AFA). Saat ini IAI menjadi sekretaris permanen di AFA. Untuk keanggotaan IAI sendiri adalah orang-orang yang memenuhi syarat, ya. Syaratnya yang pertama adalah akuntan profesional memenuhi kriteria, memiliki register akuntan. Jadi syarat anggota itu ada pertama anggota utama, ya, atau disebut dengan akuntan profesional, memiliki register negara untuk akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat Charter Accountant, ya. Jadi mereka harus mempunyai sertifikasi ini. Yang berikutnya memiliki pengalaman atau perjalanan praktek keprofesian di bidang akuntansi baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik maupun praktisi akuntan publik. Menaati dan melaksanakan standar profesi, menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Yang kedua ada disebut dengan anggota madya, individu yang memenuhi kriterianya itu adalah memiliki register akuntan namun memenuhi ketentuan sebagai anggota utama. Ya, lulusan D3, D4, S1, S2, S3, program studi akuntansi dan pendidikan akuntansi. Memiliki sertifikat lulus ujian akuntansi yang dilaksanakan atau diakui oleh IAI dan merupakan anggota asosiasi profesi akuntansi yang diakui secara kriteria ditetapkan dalam peraturan organisasi IAI. Keanggotaan berikutnya, yang ketiga ada anggota muda, ini biasanya mahasiswa, ya. Jadi yang masih mahasiswa D3, D4, S1, anggota program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi. Di sini hanya cukup sampai di mahasiswa S1 gitu, ya. Eh, untuk kegiatan IAI sendiri, dia melaksanakan pendidikan, kursus brevet pajak gitu, ya. Penyelenggaraan workshop akuntan atau pajak, terus menyelenggarakan program pendidikan profesi akuntansi, chartered accountant, dan menyelenggarakan ujian-ujian sertifikasi lain, ya. Jadi bisa kita lihat nanti di webnya IAI, ya. Nah, itu terkait dengan